Konsumen adalah seorang yang menggunakan produk, entah itu berupa barang ataupun jasa, yang digunakan untuk dirinya sendiri, kepentingan orang lain, kepentingan umum, ataupun yang lainnya, dan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, sedangkan menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2, di sana dijelaskan bahwasannya konsumen itu adalah sekelompok orang yang menggunakan atau mengkonsumsi barang ataupun jasa untuk kepentingan pribadi, kepentingan umum, orang lain, makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperjualbelikan. Dari beberapa pengertian itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya konsumen adalah orang atau si pemakai barang yang digunakan untuk dirinya sendiri atau kepentingan pribadi. Nah, ketika dia membeli suatu produk, berarti dia niatkan untuk dipakai, bukan untuk diperjualbelikan. Perilaku konsumen adalah tindakan langsung dari si pengkonsumsi itu dalam proses untuk mendapatkan, mengkonsumsi, memutuskan dan menghabiskan produk atau barang atau jasa yang ia pilih. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya dalam memutuskan untuk membeli atau memilih barang yang ia inginkan, otomatis ia memerlukan atau disebabkan beberapa faktor yang akan menimbulkan suatu keputusan konsumen. Nah, keputusan itu bisa disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor pribadi, faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor psikologi. Nah, faktor kebudayaan di sini contohnya misalnya ia berdomisili dari Jawa, otomatis kebanyakan orang-orang Jawa itu ia akan lebih memilih atau menyukai barang-barang yang tidak jauh dari kebudayaannya itu sendiri. Seperti misalnya ia akan memilih pakaian yang ada motif batik-batiknya atau apalah kayak gitu. Sedangkan faktor pribadi biasanya didominasi oleh faktor keuangan dan kebutuhan itu sendiri. Misalnya si A dia memiliki uang yang cukup atau pas-pasan, bisa dibilang pas-pasan. Nah, otomatis ia akan memilih suatu barang atau produk yang bisa ia beli dengan uang yang ia miliki. Sedangkan faktor sosial di sini contohnya seperti misalnya ia hidup di lingkungan orang-orang yang taat akan agama, otomatis setiap keputusan yang ia lakukan atau dalam membeli suatu produk, ia akan selalu memikirkan produk apa yang bisa bermanfaat untuk kehidupannya yang berbau tentang keagamaan. Sedangkan faktor psikologi di sini contohnya kayak misalnya kita tuh ingin barang-barang kayak iPhone atau apalah kayak gitu, otomatis di dalam jiwa kita timbul motivasi untuk mendapatkan barang itu. Nah, nama saya Sunanda dari kelas perbankan syariah B semester 5. Saya akan menjelaskan tentang kepentingan mempelajari perilaku konsumen. Pemasaran konsumen di Indonesia sangat beragam, seperti bagaimana konsumen lainnya
dan berbagai belahan lain. Mereka berbeda dalam hal adat istiadat dan budaya, usia pendidikan dan pekerjaan, status perkawinan, dan gaya hidup. Bagaimana mampu mengenal konsumen yang ingin dibujuknya, mengetahui di mana mereka harus ditemui, dan menyampaikan pesan yang tepat kepada konsumen sasaran? Jawabannya yaitu adalah para pemasar harus memahami konsumen dan berusaha mempelajari bagaimana mereka berperilaku, bertindak, dan berpikir. Walaupun para konsumen memiliki berbagai macam perbedaan, namun mereka juga memiliki banyak persamaan. Para pemasar wajib memahami keragaman konsumen atau perilaku konsumen, seperti memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasaran juga akan mampu mempengaruhi perilaku tersebut sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan pemasar. Mempengaruhi perilaku konsumen adalah mempengaruhi pilihan konsumen agar mau menolak memilih produk tertentu dan merek tertentu yang ditawarkan oleh pemasar. Proses mempengaruhi konsumen biasanya dilakukan strategi pemasaran yang tepat. Strategi menyatakan bahwa komponen pemikiran mengenai penetapan pemasaran atau 4P selalu berdasarkan perspektif konsumen, sehingga konsep baur pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairnisa dari jurusan Perbankan Syariah B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perilaku konsumen dan model keputusan konsumen. Oke, kita langsung saja ke sejarah perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini telah menjadi suatu disiplin ilmu yang sangat wajib dan penting bagi mahasiswa di berbagai universitas seperti Amerika, Eropa, Italia, dan tentunya Asia dong. Bagi mahasiswa yang mengambil jurusan studi manajemen, akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen informasi sistem, transportasi, dan logistik, mata kuliah perilaku konsumen bahkan menjadi suatu kewajiban yang harus ada. Sebelum memahami mengenai teori permintaan dan teori perusahaan atau struktur pemasaran, setiap mahasiswa selalu diperkenalkan terlebih dahulu dengan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menjelaskan bahwa seseorang konsumen akan melakukan pilihan yang terbaik dengan cara memaksimumkan kepuasan konsumennya sendiri. Selanjutnya, Angel Black, Will and Minier mengemukakan bahwa berbagai teori perilaku konsumen yang berkembang tidak diuji secara empiris bahkan sampai pertengahan abad 20. Pengujian empiris dengan survei dan eksperimen banyak dilakukan setelah disiplin pemasaran pada program studi bisnis dan disiplin studi konsumen pada program studi ekonomi rumah tangga berkembang. Pada dekade 1960-an, disiplin perilaku konsumen muncul sebagai sebuah disiplin yang berbeda. Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh yang cukup besar dari para pakar seperti George Katona, Robert Faber, dan John Ahward. George Katona dikenal sebagai bapak ekonomi psikologi. Katona mengkritik teori ekonomi perilaku konsumen dan pengembangannya dengan memasukkan elemen-elemen psikologi yang mengambil keputusan konsumen. Profesor University of Michigan, Amerika, ini menjadi pionir penelitian mengenai customer confidence
yang disebut Survey of Customer Confidence. Confidence yaitu suatu penelitian mengenai persepsi konsumen terhadap perekonomian Amerika pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Survei juga mengidentifikasi mengenai persepsi dan harapan konsumen terhadap pendapatan mereka. Saat ini, perilaku konsumen telah menjadi suatu disiplin yang sangat penting pada sekolah bisnis atau jurusan bisnis di berbagai universitas. Selanjutnya, model keputusan konsumen. Proses keputusan konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi produk dan jasa akan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh produsen dan lembaga lainnya. Yang kedua, faktor perbedaan individu konsumen. Yang ketiga, faktor lingkungan konsumen. Proses kebutuhan konsumen akan terdiri dari tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan kepuasan konsumen. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen akan memberikan pengetahuan kepada pemasar bagaimana menyusun strategi dan komunikasi pemasaran yang lebih baik.